selamat datang di Pondasi Podcast Mandua Pasuruan alias ini. Episode kali ini kita spesial banget karena kita kedatangan 3 bintang madrasah dari MTS alias ini yang baru saja mengharumkan nama Indonesia di ajang ASEAN Olimpiade 2025 yang diselenggarakan di University Malaysia Terengganu. Bayangin aja ya teman-teman, 3 siswa ini berhasil membawa 3 medali, ada perak dan perunggu. Luar biasa sekali, kita bakal ngobrol santai bersama mereka, mulai dari perjuangan panjangnya, suka duka latihannya, dan sampai momen tak terlupakan ketika diumumin jadi juaranya. Kita langsung kenalan dengan 3 siswa ini. Halo, selamat pagi. Ini siapa aja namanya nih? Boleh dari mana dulu yang kenalan? Saya. Mohon izin perkenalkan diri, nama saya Bin Aldini, saya dari kelas 9 MTS saya sini. Oke, Bilin Aldini, kelas 9. Terus apa lagi? Nama saya Kavin Rizi, saya dari kelas 8 MTS Aliasin. Saya Muhammad Ataya Fandi dari kelas 9 MTS Aliasin. Oke, ada Kak Billy, Kak Kavin, sama Ataya. Kamu dari mana nih rumahnya kalau boleh tahu? Kalau saya sih di sini sendiri. Di sini sendiri mana nih? Nggak tahu nih penonton nih. Di sini di mana nih? Di Arang-Arang sini. Oh, di Arang-Arang. Terus ini? Saya dari Samsira. Samsira. Terus ini Dari Sidoarjo. Sidoarjo. Ini dari dekat-dekat sini karena kebetulan MTS sini itu kan di daerah mana ya? Itu mana? Samsira. Ini ada Arang-Arang sendiri. Terus yang jauh dari Sidoarjo ke Atalia. Sudah berapa tahun mondok di sini? Atau baru mulai MTS ini? Saya belum tahu. Oh, sudah dari SD. Iya. Ini kamu dari? Saya baru MTS. Baru MTS saya. Sama. Oke, ini dari MTS juga ya. Oke, luar biasa sekali. Hari ini kita akan ngobrol dan pengen tahu ceritanya gimana bisa ikutan lomba di ASEAN Olimpiade, tepatnya di Malaysia, jalan-jalan ke Malaysia nih ya teman-teman nih. Boleh diceritakan dong dari awal bisa tahu ada lomba ini, terus memutuskan untuk ikutan itu gimana? Atau sebenarnya kayak sudah tertarik dari awal atau emang nggak sengaja ditunjuk kamu aja, terus apa kamu kemauan kamu sendiri gitu gimana? Kalian mengetahui itu? Kalau saya sih dipaksa orang tua. Oh, dipaksa orang tua? Oke. Awalnya itu nggak mau, tapi katanya disuruh coba-coba, ya siapa tahu dapat rezekinya. Ternyata ya alhamdulillah aja. Oke, jadi cuma dari orang tua, jadi walaupun merasa terpaksa tapi alhamdulillah ada ini ya. Tapi ada persiapan juga ya walaupun terpaksa. Siapa? Oke. Terus kalau Kak Kavin? Saya dikasih tahu ibu tentang lomba ini, terus saya mau aja gitu. Mau aja. Berarti kalau ada event-event lagi mau dicoba lagi ya? Masih kelas 8 kan ya? Oke, terus kalau Kak Ate? Ditunjuk sama wali kelas. Terus gimana rasanya pas kamu ditunjuk? Ya, tanya ke orang tua. Boleh ikut atau enggak? Berarti kalian nggak ada yang ragu ya kalau dikasih tahu orang tua kayak kok aku sih bukan biasanya gitu nih kalau ditunjuk tiba-tiba sama wali kelas itu kan, kok aku sih enggak yang lainnya gitu, kenapa harus aku kayak gitu nggak kalian? Ya gitu. Kayak gitu. Terus gimana kalian akhirnya meyakinkan diri, oh kayaknya aku harus ikut ya gitu. Itu gimana kalian meyakinkan diri kalian sendiri buat ikutan? Kalau saya sih dari dukungan orang tua. Kalau dari dukungan orang tua itu kamu sama terus ini kan Iya. dua kelas ya tadi ceritanya dua tunjuk soalnya. Mencoba hal baru. Mencoba hal baru. Kapan lagi bisa? Iya, Itu jalan-jalan dulu gitu. ya. Ini awalnya ini dulu ya kayak motivasinya jalan-jalan aja dulu gitu ya. Iya, siap. Soal mana nanti aja. Iya, biasa. Bener. Karena jalan-jalan ya bisa ke luar negeri kalau nggak ada event lomba dari sekolah gitu kan. Iya, Ya, bener. Kalau sama orang tua entar gitu ya. Baik, terus berapa lama nih kalian persiapan? Kan setelah tahu nih kalian bakal ikutan lomba itu. Terus persiapannya bagaimana selama itu?
Persiapannya sih di karantina selama setengah tahun itu nganggur Di MTS. di MTS. Oh, jadi belajar intens banget gitu ya. Iya, saya belajar. Oke. Ini kalau dari bidang-bidangnya kalian apa? Ini yang Kalau saya itu kan ikut dua nih, robotik sama tulis. Kalau tulis itu aja. Nah, gitu. Kalau saya ikut robotiknya. Oke, terus kalau nanti Kalau saya itu dibinakan ke anak matematika sama IPA sama pidato. oke. Jadi ikut itu pidato juga sama. Oh, oke. Terus kalau Kak Ade? Kalau saya bahasa Inggris sama matematika. Bahasa Inggris sama Dengan matematika. karena di matematikanya. Oh, iya bahasa Inggris tadi dia mana? Siap. Oh, oke. Jadi kalau Kak Kavin juara 2 itu medali perak kategori sains Olimpiade. Terus kalau yang Bilin Andini tadi English Proficiency Olimpiade juara 2 juga, medali juga ya. Terus kalau Kak Ataya tadi matematika Olimpiade juara 3 dapatnya perunggu. Oke. Selama belajar 6 bulan terus sampai akhirnya kalian berangkat ke sana, tantangan terbesar selama belajar itu bagaimana kalian? Kayak ngerasa bosen nggak selama 6 bulan ini aja capek? Bosen. Bosen. Nggak bisa, ada yang nggak bisa ngasih. Iya, ada yang harus gitu. Susah. Ini banyak ya berarti? Atau hanya kalian aja dari MPS? Banyak sih sebenarnya. Mahasiswa. Juga beasiswa, sama-sama belajar itu juga berarti. Iya, siap. Oke. Apa nih kesulitan terbesar kalian ketika menghadapi lomba? Kalau grogi banget, Lebih banget. gak pede awalnya. Gak pedenya itu kenapa? Karena Karena lihat pesertanya itu lebih berpengalaman dari kita. karena pesertanya itu nggak hanya 100 orang ya, Iya. teman-teman. 827 827 dan itu bukan hanya dari Indonesia tapi 7 negara 7 Asia. negara bahkan ASEAN gitu ya. Ada Malaysia, Kamboja, Thailand. Vietnam. Itu rasanya pasti nervous banget ya. Dapat kenalan nggak kalian di sana? Dapat sih, tapi orang Indo sendiri. Oh, orang Indonesia. Itu barangkali teman dari Ada Malaysia, ada. Malaysia. Oke. Gimana rasanya dapat kenalan di sana? Ya seru sih. Bisa nanti kan kalau kita kesana lagi bisa ketemuan Oke. gitu. Kalau ngobrol bisa pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris sekarang. Kalau kita bahasa Indonesia kalau ngomong sama yang Malaysia. Oh, oke. Kalau yang lain pakai bahasa Inggris mungkin ya. Nggak pernah ketemu sih kalau saya sendiri. Pas sampai sana tuh gimana rasanya? Pas sampai ya Malaysia lah gitu. Ya, Saya nggak pernah lihat. suka. Oh, pemandangannya bagus ya? Ya bagus. Bagus ya tuh gimana kayak rasanya? Saya kebetulan belum pernah ke sana nih. Ini kan sudah pernah ke sana tuh gimana? Biasanya ya kalau suasana hawa itu di sana panas. Panas. Saya nggak mobilnya. Iya, kayak Pakai mobil. mobil. Terus pohon-pohon jarang sih kayaknya. Iya. Terus kabel listrik ada nggak sih? Oh Ada. ada ya. Oke. Tapi senang ya sampai sana ya. Suka. Luar biasa. Sampai kesulitan yang mereka hadapi itu walaupun nervous, grogi itu sampai perlahan sudah mulai ini ya kayak oh terbiasa gitu. Karena tertutup sama senangnya gitu ya. Siap. Iya kan. Walaupun sebenarnya nervous tapi ya sudah sampai sini juga gitu ya. Jadi ya harus ini. Kemudian itu berapa hari kalian di sana? Kalau dihitung itu 6 hari. Dan berangkat dari tanggal Berangkat dari tanggal Kelas 29. 29 September. Iya. Kembali tanggal 5 ya, 6 Oktober. 6 Oktober. 3 dini hari. Oh, itu lombanya berlangsung apa langsung pas tanggal 29 itu atau? Enggak, nunggu cerita dulu. Hari pertama itu kita masih hilang di sana. Healing. Kemana aja nih healingnya? Ya, ke Menara Kembar gitu. Menara Kembar, Kembar, ya. oh ya, Menara Kembar terus. Terus naik cable car. Nah itu Senang ya di sana. seneng sih. Gratis lagi. Iya enggak? Oh, iya. Bayar. Sorry. Oh, kan berangkat. Iya siapa ya? Oh, bayar transportnya.
semuanya. semuanya. Oh gitu. MTS itu cuma mengasih subsidi sedikit. Oke. Terus habis healing, kulinernya kalian coba apa di sana? Kuliner Nasi lemak. Nah, itu ya. ayam minikin ya. Iya. Iya oke. Enak nggak rasanya? Nasi lemak itu rasanya manis. Oh manis. Tapi cocok kalian. Cocok aja sih, sama bumbunya itu pas. Oke, ini cocok ini jadi warga-warga Malaysia ini. Baik, terus habis jalan-jalan pelaksanaan lombanya tanggal Masih besoknya itu masih kayak pembukaan gitu. Oh, Pembukaan. Pembukaan tuh berarti ada tampilan-tampilan dari Malaysia juga nggak gitu? Enggak, cuma apa namanya? Apa ya? Ya kayak pembukaan biasa aja, ada tampilan. Oh, barangkali kayak ada pembukaan acara, ada tarian kah? Enggak, itu di sekolahnya. Sekolah. Kan sebelum pembukaan itu sore. Kalau awal itu ke sekolahan, nah habis itu kita ke tempat pembukaannya. Ke sekolah ini maksudnya gimana? Kayak Kita pertukaran iya pertukaran pelajar juga. Oh, itu sekolah apa namanya? Kalau baca Iya, SMK. Oh, oke. Habis dari sekolah, Terus kita ke gedung pembukaannya. ke University Malaysia. Iya, saya. Iya, di situ. Pembukaan di situ terus sama lombanya juga di situ. Iya, lombanya itu besok. Oh, besoknya lagi. Iya, besoknya. Itu tanggal 3 Oktober. Enggak, tanggal 2 Oktober. 2 Oktober. 3 hari. Jam. 2, 3, 4. Terus habis dari lomba, pengumuman langsung ya? Pengumumannya itu Besoknya langsung ya? pengumuman, Oh, besok lagi langsung. tanggal 1. Pengumumannya 1 Oktober. 1 Oktober. Nah, kalian lombanya tanggal 2 Oktober katanya. Loh, enggak. Iya Pak. Apa sih ya Allah? Ya Pak. Lombanya tes tulis kan tadi kalian ada ini. Tes tulis Oh. apa? Terus tinggal 31. Oh 31. 31 itu mulai lomba-lombanya. Iya. Oh, terus tanggal 1 Oktobernya itu sudah pengumuman. Itu semuanya sudah pengumuman. Siap. Termasuk kalian kan, jadi dapat medali itu mulai tanggal 1 Oktober itu. Iya. Terus kenapa pulangnya lama banget nih? Ini ngapain ke tanggal 2, 3, 4, 5 ini? Habis pengumuman itu langsung berangkat ke Singapura. Oh. Langsung ke Singapura. Ini di Singapura agendanya apa? Cuma ini sih. Oh, healing aja. Iya. Bonus ya harus Malaysia. Iya, bonus. Dekat nggak antara Malaysia sama Singapura? Jauh sih. Jauh. Karena perjalanannya aja sehari sampai sana itu kan kita berangkat sore sampai sana itu pagi jam 6 Oh, naik apa? naik bis. Oh, jauh darat ya bisa ya? Iya. Pengumumannya sejak dari 1 Oktober. Nama medali yang kalian raih itu tidak hanya mengharumkan nama pribadi, kalian juga pasti bangga rasanya, tapi juga buat sekolah, buat kalian sini, buat Indonesia. Apa sih makna terbesar dari kemenangan bagi kalian secara pribadi? Untuk saya sih biasa aja. Enggak, kamu biasa merasakan kemenangan tuh biasa menang memang ini. Iya, siap sih. Biasa menang. Biasa menang. Sudah sering. Sudah sering. Iya. Ya, jadi tapi kan ini eventnya berbeda di luar negeri. Ya sama aja sih. Soalnya pas itu juga di provinsi juara silat gitu. Oke, terus kalau Kak Kevin gimana? Makna terbesar dari kemenangan? Kalau saya sih bangga. Soalnya saya itu pernah ikut lomba pidato di Porseni sampai tingkat kabupaten terus kalah. Jadi saya mau ikut lomba ini untuk menjuarainya. Oke. Tapi yang dapat malah ininya ya, Yang internasional ini. tapi nggak apa-apa lah ya, sudah sampai sana gitu. Terus kalau Kak Ataya, apa nih? senang saat pamit. Senang. Karena gak pernah ikut lomba terus ikut sekali dapat. Langsung dapat, terus namanya disebut di Malaysia, di luar negeri Iya, gitu ya. iya. Gimana rasanya ketika nama kalian tuh dipanggilnya bukan di sini gitu, bukan di Indonesia, tapi di Malaysia gitu. Nama kalian disebut, nah sekolahnya disebut gitu ya. Luar biasa.
Terus harapan kedepannya nih buat kalian sendiri gimana setelah memperoleh ini? Kalau harapan saya cuma satu, ingin lolos SMA Taruna Nusantara. Lolos SMA Taruna Yang di Malang, Taruna Nusantara SMA. Taruna di Malang itu bukan Taruna Malang kan? Ada banyak, sekarang bangunan baru. Oke, siap. Semoga didengar itu ya, nanti siapapun yang nonton Amin. kali. Terus kalau Kak Kevin, apa nih harapan dari kemenangan yang kamu sudah peroleh? Ya nggak tahu. Kamu punya harapan apa nih ke depannya buat kamu sendiri? Nggak tahu sih. Saya Bingung. nggak ada harapan. Kok nggak ada harapan? Kamu harus bisa ini dong, menginspirasi nanti buat teman-temanmu. Terus kalau Kak Ataya sendiri gimana? Saya sih lebih belajar ya. Pokoknya belajar. Mendapatkan yang lebih banyak lagi. Oke, nanti ya dapatnya ya. Seru ya dapat piala ya. Baik, sebagai penutup berdasarkan pengalaman kalian bersaing di University Malaysia Terengganu, apa pesan kunci yang ingin kalian sampaikan buat pelajar Indonesia atau buat teman-teman yang masih merasa takut dan ragu untuk mengejar mimpi, apalagi berkompetisi di global seperti Asia Olimpiade ini? Coba yang ingin kalian sampaikan apa? Coba dari Saya masih ingat pesan dari kepala sekolah Anjas. Beliau mengatakan seperti ini, ikut lomba itu bukan hanya menang, tapi untuk bisa membangun jiwa kompetisi seperti itu. Itu yang perlu diingat. Yes. Terus kalau dari Kak Kevin ada nggak? Kalau saya sih belajar terus jangan sampai nervous. Jangan sampai nervous. Kok nervous gimana nih berarti solusinya Kak Kevin? Kalau saya sih mendingan cari imajinasi. Jadi inspirasi di luar biar nggak nervous ya. Terus kalau dari Kak Ataya? Tetap belajar dan percaya diri. Tetap belajar dan percaya diri. Waduh, luar biasa sekali. Ini sampai sini duduknya masih kerasa nggak? Luar biasa ya teman-teman. Cerita dari ketiga juara kita hari ini. Semoga prestasi mereka bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua untuk terus berani bermimpi dan berjuang. Terima kasih sudah dengerin podcast kita hari ini. Ketemu lagi di episode berikutnya dengan kisah-kisah seru. Tetap semangat dan berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.